Oke, lanjut. Ini kita akan melakukan pencangkokan terhadap batang vanili yang mati di bagian pangkal, sedangkan dia sudah mengeluarkan bunga atau sudah ada buah. Untuk menyelamatkan buah atau bunga yang ada di bagian atas, seperti ini contohnya. Nih ya. Untuk menyelamatkan buah ini agar si batang ini tidak mati, kita harus melakukan pencangkokan agar si akar-akar ini atau batang ini tumbuh lagi, akar menjalar lagi ke bagian tanah dan batang ini akan berisi lagi. Kita akan lakukan pencangkokan. Ini akar-akar yang akan kita cangkok seperti ini. Atau kalaupun tidak ada akar, itu bisa kita cangkok di bagian batang ini, bagian batang mati. Tapi kita pastikan batang ini yang masih sehat, yang kita cangkok adalah bagian sini. Nih, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ruas. Ini yang akan kita tumbuhkan akar, biar akar menjalar lagi ke bagian bawah dan batangnya nanti sehat lagi, dan buah yang ada ini akan selamat. Nih. Seperti apa cara pencangkokannya? Oke, lanjut, langsung kita eksekusi. Baik, sebelum kita lakukan pencangkokan, bisa jelaskan sedikit tentang alat-alatnya apa aja yang bisa kita gunakan. Ini ada 2 gunting. Ini gunting tunas. Gunting tunas ini fungsinya untuk memotong batang vanili. Jadi dalam artian vanili yang bisa dipotong menggunakan gunting itu vanili yang batangnya kira-kira udah kering atau yang sisa mau kita buang. Kalau untuk memotong stek atau yang mau kita tanam, usahakan jangan memotong menggunakan gunting, karena di bagian ujung sisa potongan, ujungnya itu ya, itu akan memar, kejepit oleh gunting ini, dan itu akan bisa menimbulkan pembusukan yang akan menimbulkan tumbuhnya jamur. Lebih aman untuk pemotongan menggunakan pisau. Kalau bisa pisau-pisau yang stainless, itu lebih aman. Dan yang kedua adalah gunting ini ya. Gunting ini kita gunakan untuk memotong-motong tali pendek. Terus ada lagi alat yang wajib kita gunakan adalah ini, 2 bilah kayu atau bambu, atau bisa dibilang ajir. Nah, gunanya ajir ini untuk mengikat kokopit ataupun sabut kelapa yang akan kita gunakan untuk menyangkok dan akan menyalurkan akar itu dari bagian yang kita cangkok di atas, kita arahkan dia turun dan kita bungkus menggunakan kokopit agar cepat tumbuh lagi akar yang ada di bagian atas, karena kita nggak menurunkan batang, kita hanya akan mencangkok menumbuhkan akar dari atas ke bawah tanpa kita menurunkan batang. Terus ada lagi yang kita gunakan, yaitu ini kokopit. Kokopit ini sudah saya fermentasi, sudah lama sih ini kita gunakan, dan saya rasa memang paling aman nih dari jamur, udah difermentasi daripada kita menggunakan sabut kelapa yang masih baru. Ini lebih aman. Ada lagi mana ya, rapiah tali. Nah, ternyata masih di kantong ya. Nah, nih ada uang 1000, ada tali rapiah. Dari tali rapiah ini kita akan belah-belah kecil seperti ini. Gunanya adalah untuk kita mengikat si kokopit ini di sepanjang dari badan ajir ini, dari atas turun ke bawah. Atau mungkin sudah kita ikat duluan, kita buat duluan tiangnya, baru kita gunakan, kita balut pakai kokopit baru kita gunakan. Itu lebih aman, lebih cepat penggunaannya daripada seperti yang mau sekarang kita lakukan, yaitu kita tancap baru kita ikat. Ini gunanya tali untuk mengikat kokopit. Uang 1000 ini ya, uang 1000 ini ada gunanya juga kalau kita di kebun vanili untuk beli es nanti kalau ada yang lewat. Jadi kita kantongin lagi. Oke, langsung kita buat ya untuk alatnya. Seperti inilah kira-kira ya cara
untuk membuat tiangnya. Nah ini ya, seperti ini. Kita tempel kokopit, kita lilit pakai tali rapiah terus sampai ke bawah. Kira-kira misalkan ini 10 cm yang mau kita tancap ke dalam tanah, berarti pol sampai sini. Karena ini mungkin saya mau potong segini karena nggak terlalu tinggi yang mau kita cangkok. Ini saya potong segini, nanti ini udah cukup segini ya. Oke, ini saya potong menggunakan gunting karena ini yang saya potong bagian yang udah kering ya. Nih. Oke, langsung kita cangkok. Ini batang yang putus, ini ya. Ini batang yang putus dari sini ke bawah sekitar 50 cm. Dan batang yang dari sini ini ke bawah kan kering. Terus bagian perbatasan dari yang kering sampai ke atas itu masih sehat, tidak ada tanda-tanda dia busuk ataupun terserang jamur. Di bagian atas masih sehat. Dan ini ada akar yang udah tumbuh, cuma dia sebelum menyentuh ke tanah dia udah mati pucuk karena mungkin terlalu panas, terlalu tinggi dia turunnya, jadi agak lama. Oke, langsung kita cangkok aja. Ini alat yang kita gunakan untuk mencangkok yang kita buat tadi. Seperti ini caranya. Ini kita tancap. Atau kalau memang si tiangnya ini, tiang panjatnya atau tajarnya ini belum penuh, belum rimbun seperti ini, belum di tempeli dari batang-batang vanili yang lain, itu bisa langsung kita cangkok di batangnya. Kita nggak perlu membuat media tambahan seperti ini. Setelah ada tiang ini, kita masih perlu menggunakan kokopit lagi ataupun sabut kelapa lagi. Nih seperti ini. Ini kalau ada akarnya, kalau ada akar seperti ini, itu kita tempel seperti ini. Kita tutup pakai kokopit. Kita ikat lagi, tapi jangan terlalu kuat, takutnya nanti patah, pecah, akarnya malah tambah busuk. Maksudnya kita tutup dan kita tempel seperti ini agar lebih cepat tumbuh lagi akarnya yang ada di bagian pucuk. Tapi kalau akar itu sudah nggak sehat, jangan dipaksakan dicangkok seperti ini karena akan tetap mati dan nggak akan tumbuh akar lagi. Kita pindah ke bagian batangnya yang kita tempel. Ini cukup kita tutup ujungnya aja. Ujungnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kayaknya nggak terlalu banyak yang harus diterangkan. Ini akar dari atas menjalar,
turun ke bawah, dia mati di bagian sini, kurang lebih 30 cm, mati 30 cm dari permukaan tanah. Sebelum dia sampai udah mati duluan ini. Dan yang ini udah agak ke bawah, mati juga pucuknya. Jadi kita cangkok di sini, bagian pucuk dari akar ini memang udah mau tumbuh lagi. Kita kasih kelembapan di sini, kita cangkok, kita tutup lagi pakai kokopit, dan dia akan tumbuh nanti akar baru yang akan menjalar ke tanah melalui media ini. Nih ya. Kalau seandainya tidak ada akar menggantung seperti ini, yang akan kita cangkok adalah ruas ini. Nih. Ini yang kita tempel ke media ini. Kita tutup pakai kokopit sedikit. Nggak sampai 1 minggu, ini akan ditumbuhi akar dan menjalar sampai ke bawah melalui media ini. Dan ini dari ruas ini, ruas ketiga yang putus, ke atasnya ruas ketiga. Ini udah tumbuh akar. Turun ke bawah. Nih. Turun ke bawah. Ini ya, tuh. Tapi belum sampai ke tanah nih, baru sampai sini. Oke, kita tutup aja biar lebih cepat dia tumbuh ke bawah, biar lebih lembab. Nanti ketika si akar ini udah mencapai lagi ke tanah, udah bisa menyerap nutrisi, maka batang yang keriput ini akan kembali seperti batang yang normal seperti ini. Dia akan berisi lagi, dan buahnya pun bisa menjadi buah yang bagus. Yang tidak percaya bisa dengan cara seperti ini untuk membuat batang vanili lebih sehat atau memulihkan batang vanili yang layu. Silahkan dicoba dulu. Nih ya. Kalau udah mencoba nanti boleh kasih masukan. Seperti apa hasilnya, bagus atau tidak. Ini udah jelas kan ya caranya seperti ini. Dan ini besok akan kita bersihkan dari yang mati seperti ini. Udah banyak yang mati kering. Ini akan kita bersihkan semua. Akan kita rawat lagi sisa-sisanya. Tuh udah banyak akar yang menjalar dari atas ke bawah. Tuh ya. Oke, udah jelas. Yang belum jelas bisa komentar di bawah atau request lagi minta video perawatan seperti apa, nanti saya buatkan, atau cara menangani apa lagi bisa request di bawah, nanti saya buatkan videonya.